dengan suara dentuman yang begitu dahsyatnya. Itulah jurang neraka 70 tahun. Bayangkan, saking dalamnya neraka itu yang disiapkan kepada umat-umat Muhammad, hamba-hamba Allah termasuk kita yang melanggar aturan Allah, yang berbuat dosa, yang gak mau sholat, yang puasanya masih sering bolong-bolong, yang tidak terjaga lisannya, dan berbagai macam hal-hal yang membuat dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri ketika Isra dan Mi'raj digambarkan kengerian-kengerian neraka. Orang yang tidak mau sujud seperti ini siksanya. Kita mau buka sejarah sendiri, takut kita hidup di muka bumi. Karena nanti akan kita pertanggungjawabkan. Tidak ada yang lolos dari sidangnya Allah yang maha adil. Apapun yang kita perbuat, langkah kaki kita, gerakan tangan kita yang mendolimi orang, lisan kita yang suka tidak terjaga, tidak akan lolos dari sidangnya Allah yang maha adil. Hadirin rahimahullah. Dan itu ketika masuk bulan Ramadan, ditutup pintu itu. Betapa mulianya kita umat Muhammad yang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Hadirin, kesempatan bagi kita. Kemudian yang berikutnya adalah pintu-pintu surga dibuka. Surga itu kata Allah dalam hadis qudsi tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia kenikmatannya. Yang digambarkan hanya sedikit dari kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar. Surga yang diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin, itu pintunya dibuka untuk kita, untuk orang yang berpuasa. Berarti kan kita diberikan kesempatan nih, sebulan ini untuk memperbaiki ibadah kita, untuk meningkatkan kualitas takwa kita. Karena apa? Tempatnya orang yang bertakwa dibuka, pintunya dibuka lebar-lebar. Besok siang ini apa yang tidak menjadi ladang pahala kita? Ada duri di jalan kita pinggirkan, ini tidak puasa aja sudah pahalanya sangat besar. Ini di bulan puasa berlipat ganda. Membukakan orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun, kata Nabi. Makanya berbondong-bondong orang mengirimkan takjil itu ke masjid musola. Dan di rumah kita juga bisa berbuat itu. Hadirin rahimahullah. Besok itu saatnya kita berjamaah di rumah, ngumpul, makannya pun berjamaah. Besok mulainya. Biasanya enggak, bapaknya makan di kantor, ibunya makan di tempat arisan, anak-anaknya makan di sekolah. Ketika masuk bulan Ramadan, semua ada dalam majelis. Luar biasa Ramadan itu. Ada bapak, ada ibu, ada anak ngumpul. Saatnya itulah seorang ayah mungkin bisa berbuat, membukakan orang lain. Orang lain siapa? Istri dan anaknya. Itu kesempatan kita. Hanya ada di bulan Ramadan. Ketika azan berkumandang besok maghrib, ambil satu kurma, ngomong sama istrinya, mah ini sedekah dari aku hari ini, sebutir kurma. Karena memang sunnahnya berbuka itu adalah dengan tamar kurma atau rutok, kalau kata kurma mengkal. Jadi berikan kepada istri kita, atau kalau enggak ya suap-suapan, ya jangan pada saat nikahan aja suap-suapan, besok suap-suapan. Kan ya, saatnya inilah saatnya Ramadan mempertemukan kita hari ini. Kalau kita mau melihat bagaimana mulianya bulan ini, mulai besok
Kita rubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Banyak kita abai karena faktor kesibukan masing-masing, karena faktor tugas, karena faktor keduniawian. Besok mulai kita perbaiki hadirin, karena memang tempatnya inilah waktu yang pintu-pintu surganya dibuka. Dan rahimahullah, yang ketiga, setan dibelenggu. Ketiga, kabar gembira dari Rasul. Setan Pak yang sering goda kita. Setan itu 24 jam non-stop Pak, mencari teman untuk dibawa ke neraka, karena sudah dijanjikan bahwa tempatnya setan di neraka. Sudah konsensus, MOU-nya sudah dibuat ketika setan iblis nggak mau sujud kepada Adam, diusir dari surga. Tempatmu adalah di neraka, kata Allah. Kemudian setan protes juga, baik kalau memang tempatku di neraka ya Allah, tapi izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam menjadi teman di neraka. Kemudian 24 jam non-stop menggoda kita Pak. Di semua tempat, di semua lini kehidupan ada setan. Di masjid ada Pak. Allahu Akbar. Usuk kita berkata Allah. Begitu sudah imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dulu pasang dalam kita bisa hilang. Motor belum dikunci, cicilan. Setan membisikkan itu ke telinga-telinga kita. Contoh lagi, kalau Bapak kehilangan kunci, ketemunya pada kata apa? Sholat kalian. Allahu Akbar. Itu tanya Allah. Itu setan. Nah, setan yang punya tugas ini 24 jam non-stop di seluruh lini kehidupan kita. Saat itu bulan Ramadan masuk, dibelenggu, betul-betul diikat. Kecuali memang sudah tabiatnya anak Adam itu seperti setan, nggak urus Ramadan dia, kalau sudah menjadi tabiatnya. Orang beriman yang masih kuat keimanannya, maka beda antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Terasa bahwa memang ladang pahala kita ketika bulan Ramadan begitu terbuka luas, mudah tangan kita memberikan sesuatu, menolong orang, sangat mudah kita. Memang bulan ini menjadi momentum bagi kita untuk melakukan perubahan-perubahan billahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bau mulutnya orang berpuasa aja sama di sisi Allah dengan baunya minyak kasturi. Baunya semua bernilai ibadah, dan itu semua dijanjikan surga. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Luar biasa Pak ibadah yang akan kita laksanakan, insyaallah mulai besok kita sampai tanggal 30 Maret. Mari korbannya target harus sudah mulai dicanangkan mulai hari ini. Berapa juz kita mau baca setiap malamnya. Tarawihnya mau di mana saja. Boleh cari yang 20, 3 witir boleh. Cari yang 8 di sini 8. Setiap 2 rakaat salam dan witir 3 1 kali salam. Silakan Bapak mau cari yang mana, cari pahala yang sebanyak-banyak. Inilah hadirin rahimahullah kabar gembira yang diberikan, disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika Ramadan masuk, sebagai kesimpulan bahwa Nabi memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembiranya ketika Ramadan masuk, maka pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Tergantung kitanya mau mengambil kabar gembiranya Allah itu atau hanya ya santai-santai saja ibadahnya. Terserah kita. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan hati yang gembira, karena menyambut Ramadan dengan hati yang gembira. Haramallahu jasadu ala nirah, kata Nabi. Allah haramkan jasadnya dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, dan
Mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari berbagai macam kesulitan, dilindungi dari berbagai macam bala, musibah, bencana, dan diangkat semua penyakit-penyakit kita. Dan kemudahan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة سنة التراويح جامعة رحمكم الله. الخليفة الأول أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونفعنا في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم